Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ngaji kita melengkapi rangkaian majelis ta'lim pada malam hari ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan dalam sebuah riwayat, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina. Baginda Rasul di suatu hari tatkala kumpul-kumpul dengan kita, duduk bersama dengan para sahabat. Nikmat ya sahabat itu. Kalau nyantai duduk, yang dipandang siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi teman duduknya, pemandangannya indahnya wajah baginda Rasul SAW. Ketika baginda Nabi duduk bersama kita, santai, id'aghfa ighfa'atan, kemudian baginda Rasul menundukkan kepala sejenak begitu, seakan-akan beliau tertidur. Agak ditanya itu gini ya, kayak kesirap beliau. Sebentar, ighfa ighfa'atan, thumma rafa'a ra'sah. Tidak lama baginda Rasul mengangkat kepala dengan mutabassiman, sambil senyum. Bagaimana nikmatnya sahabat bisa memandang senyumnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mata kita ditakdir bisa melihat indahnya Rasulullah SAW. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi bangun mengangkat kepalanya dengan senyum. Sahabat bingung, sahabat tanya, faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kita spontan bertanya, baginda Rasul, apa yang membuat engkau senyum? Ada apa? Ada kabar apa ya? Maka beliau menjawab, unzilat alaiya anifan surah. Baru saja, turun ayat. Aku baru saja menerima ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqara'a, kemudian dibaca sama Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat, surat ini, insya Allah panjenengan semuanya hafal. Kenapa, Beb? Soalnya jadi surat langganan, pelanggan setia panjenengan. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi Muhammad. Apal? Apa langganan bayar? Monta al-Kautsar, kul huwallahu ahad. Tidak apa-apa, insyaallah berbarokahnya ya. Amin Allahumma amin. Kemudian Nabi tanya, atadruna mal kautsar? Hei sahabat, kalian tahu enggak apa itu kautsar? Allah berfirman, Muhammad, aku berikan kepada engkau, aku anugerahkan kepada engkau Muhammad al-Kautsar. Sahabat, kalian tahu mal kautsar? Apa itu kautsar? Sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Baginda Rasul yang paling paham, paling ngerti Allah dengan panjenengan. Apa maksud dari Al-Kautsar tersebut? Maka Nabi menjawab, fa innaha nahrun wa'adani Rabbi azza wa jalla. Kautsar itu sungai yang indah yang Allah janjikan untuk aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu nanti akan menjadi telaga yang nanti seluruh umatku akan melewati telaga Kautsar dan akan merasakan nikmatnya minuman telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Allah nikmatnya. Jadi Allah anugerahkan untuk baginda Nabi sungai yang indah, telaga yang begitu hebat. Tak terbayang oleh mata seperti apa indahnya. Seluruh umatnya nanti satu persatu akan merasakan nikmatnya, lezatnya telaga Kautsar. Kemudian, Beb, nanti kan banyak Beb, umat baginda Nabi nih kan, banyak. Mengenai total nih kan miliaran. Nanti kalau saya ngantri Beb, terus nanti petugasnya, panitianya siapa? Gua tak ngambil panitia nih apa? Sampai tidak usah bingung. Nanti saya kehabisan cangkir, Beb. Jadi saya sekarang nanti kalau meninggal dunia, sangu saja, sangu gelas, sangu cangkir, galon, tandon, tidak perlu kok, tidak usah.
Apa kata baginda Rasul? Aniyatu ka'adatin nujumi fis sama. Cangkir-cangkir yang cantik sudah disiapkan berjejeran, banyaknya bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di langitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan khawatir, insya Allah semua sudah disiapkan. Amin Allahumma. Amin. Bahkan disebutkan abyad minal laban wa ahla minal asal. Warna airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum satu teguk saja, maka lam yadma' ba'dahu abada, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nikmatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Rasanya kayak apa? Apa kayak es-degan tadi yang Ustaz Soleh minta ini? Wallah yang pasti tidak sama, beda. Cuma ada lanjutannya hadis ini yang menjadi perhatian buat saya panjenengan. Apa itu? Fayukhtalajul abdu minhum. Ternyata bu, masih sadar? Ya tore, silakan dinikmati dan kuning kocor. Sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata dalam hadis ini disebutkan ada beberapa dari umat baginda Nabi dipegang sama malaikat, ditarik ke keluar. Tidak boleh ikut untuk merasakan nikmatnya telaga Kautsar, ya Allah. Jadi paling ada panitia-panitia yang bagian menghilangkan duri-duri ini Pak ya. Ditekuk ben malaikat, pegang sama malaikat, keluar. Tak boleh kamu. Nabi tidak terima. Beliau protes. Apa kata kanjeng Nabi? Rabbi innahu min ummati. Ya Allah, itu juga umatku ya Allah. Kenapa kok dia ditarik, kok tidak boleh ikut merasakan nikmatnya telaga Kautsar? Dia juga umatku ya Allah. Maka ada jawaban, mata terima ahdatsa ba'dak. Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia tidak pantas untuk merasakan nikmatnya telaga Kautsar. Mantul salamat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan nikmatnya telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ulama-ulama tafsir banyak menjabarkan maknanya Kautsar. Sebagian ulama ahli nahwu shorof mengatakan Kautsar itu diambil dari wazan fau'al, aslinya kathirun. Anak pondok artinya kathir apa? Banyak ya, banyak. Kautsarun ada kafnya, ada ta, ada roknya. Hanya saja wazannya yang tidak sama. Masih tak montuk apa beb wazannya? Wajan ruang bening. Sallallahu alaihi Muhammad. Diambil dari pecahan kata katsir, banyak. Ada yang mengartikan Kautsar itu Al-Qur'anul Karim, ada yang mengartikan Kautsar itu mukjizat, ada yang mengartikan Kautsar itu nubuwah, kenabian, ada yang mengartikan takhfif syariah, dimudahkannya, diringankannya syariat. Ada yang mengartikan la ilaha illallah Muhammad, macam-macam. Tapi Al-Imam Shawi dalam tafsirnya menjelaskan dari sekian banyak maknanya Kautsar, ada yang bilang syariat, ada yang mengatakan kenabian, ada yang bilang Al-Quran, ada yang bilang mukjizat, macam-macam. Ternyata ada yang makna mengungguli makna-makna yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa itu? Az-dzurriyah at-tayyibah al-mubarakah ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah berikan untuk baginda Nabi anak keturunan yang banyak dan diberkahi dan akan selalu ada, tidak akan terputus sampai kapan? Sampai yaumil sallallahu alaihi Muhammad. Anda kurang yakin, silahkan buka tafsir Shawi. Harua beb, maca Quran ben tak karuan. Apalagi buka tafsir Shawi. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi jangan khawatir, anak keturunan dzurriyyah baginda Nabi akan selalu ada, tidak akan terputus, dan mereka banyak dan diberkahi, akan selalu diwujudkan di tengah-tengah masyarakat sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian lanjutan ayatnya, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbik,
maka laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Persis dengan momen yang beberapa hari lagi kita akan merasakannya. Laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu dan sembelihlah itu hewan kurban, ya lirabbik, untuk Tuhanmu, wahai Muhammad. Para alim ulama menjabarkan kenapa kok oleh Allah ditambah dengan lirabbik. Laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, sembelih hewan kurban untuk Tuhanmu. Karena zaman dulu jahiliyah banyak orang yang ibadah tapi bukan untuk Allah. Banyak orang yang nyembelih hewan tapi niatnya bukan untuk Allah. Maka Allah tegaskan, fasholli lirabbika wanhar. Sholat ibadah hanya untuk Allah. Menyembelih bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Menyembelih hewan kurban semata-mata untuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Beb, itu kan zaman dulu, Beb. Ada orang yang nyembelih hewan bukan karena Allah. Kalau sekarang banyak masih ada. Beb, kudu nyari ajem sih bernana celengkap ini. Oleh wapian apa sampai dulu deka doro saya celeng. Kenapa? Ya ini cari bang musim tuh di mana nih? Syaratnya gitu. Karena permintaan. Karena request dari makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas. Menyembelihnya bukan karena Allah, tapi menyembelihnya karena ada request dari makhluk gaib. Bahaya begini, Pak. Mantir selamat di amin Allahumma. Ayo yang masih melakukan ritual-ritual seperti itu, ambu, berhenti sudah. Mandek kolek, berhenti sudah, jangan dilanjutkan. Ini hubungannya dengan keimanan, keyakinan. Kalau dosa-dosa yang lain masih ada harapan diampuni oleh Allah, tapi ketika kesyirikan berat, sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakan sholat ibadah hanya untuk Allah. Menyembelih hewan kurban pun tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Disebutkan baginda Nabi fi hajjatil wada', ketika haji wada', baginda Nabi itu menyembelih sebanyak mi'atu badanatin min khalisi malih. Sallallahu alaihi Muhammad. Baginda Rasul ketika haji wada' beliau murni berkorban sebanyak 100 ekor unta. Benih ekor ramalolo. Ya, 100 unta, Pak. Murni dari duit dari kantong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketapang sekitarnya Kalipuro, juragan-juragan ada yang kurban sampai 100 sapi. Menbada kau udah daftar. Mata bersape belum. Sallallahu alaihi Muhammad. 100 sapi. Men sampai nyaut aja wa punya aman dek kaji Nabi ande pom bensin di mah. Oh enak dek kaji Nabi punya pabrik. Mana pabriknya? Kita sering dengar Nabi Muhammad perutnya diganjal oleh batu karena tidak makan sampai beberapa hari. Tapi Idul Adha nyembelih kurban sampai 100. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo kita hitung-hitungan, Pak. Pak, halo? Masih sadar? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita anggap harganya unta 1 20 juta. 20 juta dikalikan 100, totalnya berapa? Nyaut, Pak. Totalnya berapa? Berapa? 2 miliar. 2 miliar. Sallallahu alaihi Muhammad. 2 miliar kalau duit sekarang. Nabi punya pabrik, enggak ada pabrik. Nabi punya pom bensin, Nabi punya kapal sepur, enggak. Ya, untuk makan kadang-kadang repot, sulit, berat. Tapi untuk orang lain, beliau membantu orang lain, peduli dengan orang lain, seakan-akan menjadi juragan, seakan-akan menjadi orang paling kaya untuk urusan keuangan baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. 100 onta, Pak. Bagaimana dengan saya dan sampean? Korban apa kira-kira? Perasaan malu. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ulama tafsir menyebutkan baginda Rasul dari 100 onta 70 disembelih sendiri. Bagaimana kuatnya tenaga baginda Nabi? 70 onta disembelih sendiri dengan tangan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad. Coba panjenengan cari di Banyuwangi jagal yang paling hebat sudah. Sampai tanya sehari mentok paling banyak kuat berapa garap? Mungkin 10-15 orang istirahat sebentar kuat habis tenaga. Itu pun satu tim, Pak. Ada timnya beberapa orang kan begitu. Nabi Muhammad sendirian dengan tangan beliau yang kuat sekali, 70 onta disembelih oleh tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sisa 30 dibereskan oleh menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sallallahu alaihi Muhammad. Para alim ulama menyebutkan, coba dia perhatikan, Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Pertama kita diperintahkan menjalin hubungan yang indah, yang bagus dengan Allah melewati sholat, dan juga menjalin hubungan yang bagus sesama manusia dengan cara menyembelih hewan kurban yang dagingnya diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti perintah itu hablum minallah dan hablun minannas. Harus begitu sempurna. Sehingga para ulama, khususnya ulama fikih mengatakan sholat sunnah Idul Adha itu kalau dibandingkan dengan sholat sunnah Idul Fitri lebih afdol Idul Adha sholatnya daripada sholat sunnah Idul Fitri. Kenapa? Perintahnya secara tekstual ada di Al-Quran. Fasholli li rabbik. Laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu. Perintahnya jelas. Loh, Idul Fitri, Beb, hadis yang ada. Sedangkan Al-Quran secara tekstualnya tidak ada. Loh, kalau begitu, Beb, nanti Idul Fitri saya tidak usah sholat, wis. Ditambah keliru sampean. Sama-sama sunnah, sama-sama bagus. Cuma kalau ditimbang-timbang mana yang lebih afdol, sholat sunnah Idul Adha lebih afdol. Kenapa? Karena dasar Al-Qurannya secara jelas ada di Al-Quranul Karim. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi berbeda kalau takbirannya lebih afdol mana? Kalau takbirannya lebih afdol Idul Fitri daripada Idul Adha. Alasannya apa? Sama, karena takbiran untuk Idul Fitri ada dalilnya secara jelas tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Sempurnakan puasa Ramadan 1 bulan, lanjut masuk hari raya, maka kumandangkan takbir untuk Allah Subhanahu. Takbirannya ada jelas di Al-Qur'anul Karim, sehingga takbiran untuk Idul Fitri lebih afdal daripada takbiran Idul Adha. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kalau begitu, Beb, nanti Idul Adha saya tidak usah takbiran. Oleh ya takbiran tetap, bahkan takbiran untuk Idul Adha lebih panjang waktunya ketimbang Idul Fitri. Takbiran untuk Idul Adha itu sudah disunnahkan mulai kapan? Disunnahkan mulai subuh hari ke-9, hari Arafah. Berarti hari apa, Pak? Wah, halo, kesirap, Pak? Hari Ahad ya? Lebaran hari apa? Senin, tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya berarti hari Ahad. Subuh hari Arafah itu kita sudah disunnahkan untuk takbiran, tapi bacanya setiap selesai sholat. Selesai sholat subuh sunat takbiran, selesai sholat duhur sunat takbiran, pokoknya habis sholat. Oh, Beb, jadi nanti Ahad itu hari 9 Arafah sudah sunat takbiran? Iya. Nanti bisa rame di kampung, Beb. Kok lebaran duluan? Padahal lebarannya hari Senin. Makanya ngaji hadir di Barakatul Ittiba. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam lebaran bebas waktunya sudah, terus bebas sampai selesai pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha. Kembali lagi seperti semula, pembacaan takbirannya hanya dibaca selesai sholat. Sampai berapa hari? Panjang, sampai ayyamut tasyrik. Berarti sampai hari apa, Beb? Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Asar, Kemis hari terakhir untuk takbiran untuk Idul Adha. Gimana? Siap melaksanakan? Siap mengamalkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Fasholli li rabbika. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya, syani'aka
orang yang benci mubghidaka, orang yang benci kepadamu wahai Muhammad, orang yang mencela engkau wahai Muhammad, dialah yang terputus. Dialah yang diputus oleh Allah dari segala kebaikan-kebaikan. Apa Bib maksudnya? Dulu baginda Nabi punya putra, anak namanya Qasim. Ya sekitar umur 1,5 tahun, ada yang bilang 2 tahun, wafat Bu, meninggal dunia. Sampai tahu wafatnya seorang anak dijadikan bahan ejekan untuk menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Sampai bisa bayang ya, andai kata jenengan punya anak umur 2 tahun meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat. Sudah sedih berduka cita kok malah dihina sama orang, hancurnya hati ini gimana kira-kira? Ini baru meninggal dunia, kepaten dari wong Jawa niku. Wafat kifayah, yang meninggal anak lagi. Sudah meninggal kok malah diejek, dihina sama orang-orang. Kan habis hati, hancur. Nabi mengalami seperti itu. Untung hati beliau kuat, mantap hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Diceritakan ketika baginda Nabi mau keluar dari masjid, ada orang namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il masuk ke area masjid, Nabi mau keluar, papasan. Terlihat dari jauh Nabi ngomong, berbicara, ngobrol. Selesai, masuklah As bin Wa'il, ketemu teman-temannya. Ditanya sama teman-temannya As bin Wa'il, kafir-kafir gitu. As, tadi kamu lagi ngomong sama siapa? Kok agak panjang pembicaraannya? Apa yang kau bicarakan? Kau bicara dengan siapa? Apa katanya As bin Wa'il? Oh itu tadi aku bicara sama Muhammad yang abtar itu. Muhammad yang abtar itu terputus, tidak punya keturunan. Kenapa? Anaknya yang pertama namanya Qasim sudah mati. Nanti Muhammad tidak punya anak lagi, sudah tidak akan dikenang lagi, tidak disebut nama Muhammad. Sudah dia itu orang yang terputus. Itulah yang disebut abtar oleh As bin Wa'il. Ketika Nabi dihina seperti itu, yang tidak terima siapa? Yang tidak terima siapa? Allah turunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, jangan khawatir, orang yang menghina kamu, yang benci kepada kamu, dialah orang yang terputus dari segala kebaikan, rahmat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai cara Allah menghibur baginda Nabi, Allah luaskan, Allah jembarkan hati baginda Rasul, Allah lahirkan putra-putri yang selanjutnya, dan terus akan ada anak keturunan baginda Nabi, tidak akan terputus dan diberkahi sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, Bu, bahasa seperti ini akhir-akhir ini sudah juga mulai ramai. Oh Nabi Muhammad, katanya As bin Wa'il, oh Muhammad terputus, tidak ada keturunan. Mati anaknya yang namanya Qasim, sudah habis, tidak mungkin disebut-sebut lagi nama Muhammad, anaknya mati sudah. Ternyata bahasa begini tahun 2024 muncul, keluar. Sudah tidak ada itu turunan baginda Nabi, Baal lagi sudah tidak ada, Ubaidillah terputus sudah. Oh ini anyaran ini Pak. Ini generasi baru dari As bin Wa'il, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi sampai jangan heran kalau andai kata ada orang komentar seperti itu, tidak mencintai para dzurriyyah baginda Nabi, mengatakan terputus, itu sudah lagu lawas. Sudah lagu lama begitu. Baginda Nabi pun juga sama, dihina seperti itu. Ya tergantung sudah kita. Oh terus habaib bagaimana? Habaib tidak mau ambil pusing. Mau kalian mengakui, monggo, ahlan wasahlan. Tidak diakui, terserah, tidak apa-apa. Malah kita doakan mudah-mudahan panjenengan yang mungkin benci, yang mungkin tidak suka, yang mungkin tidak mengakui dzurriyyah baginda Nabi, kita doakan mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat afiat, hajatnya gobul, mudah-mudahan kasih hidayah sama Allah Subhanahu. Capek Pak, mau tukaran itu capek, dinabon, biarkan sudah. Karena kita terdidik untuk juga berbuat baik, berhubungan baik kepada orang-orang yang bahkan membenci kepada kita.
Itulah akhlak dari ajaran salafus soleh Sadah Ba'alawi yang dididikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi terus gimana Beb? Respon kita nih biasa-biasa aja sudah. Ya monggo, ayo yang mau bersama kita ahlan wa sahlan. Dan kita lihat guru-guru sesepuh kita, kiai-kiai sepuh kita, yang mereka tidak ada masalah begini Bapak. Rukun, jalan bersama dengan para habaib, satu dengan yang lainnya, saling menimbah ilmu, saling menyambung sanad ilmu antara habaib kepada kiai, begitu pula kiai kepada para habaib, terus menyambung kerukunan di antara mereka dengan menyambungkan tali sanad keilmuan. Nikmat, enak seperti itu. Lo anyaran 2024 nanti bisa bahasa semut, nanti bisa bahasa macam-macam. Ya Allahu Rabbi. Ya sudah ya, kita doakan saja mudah-mudahan mereka dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan insyaallah kita semua tetap bersama para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi, bersama para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, terus bersama sampai kelak bertemu di telaga baginda Nabi Muhammad SAW, langsung menerima minuman yang nikmat dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan semuanya masuk surga di bawah bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Sayyid Ustaz Ahmad bin Faisal Al-Hamid yang berjuang untuk membeli dan juga nanti ke depannya membangun dan terus mendidik anak-anak didiknya dalam menghafal Al-Quran, insya Allah diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayo buat panjenengan yang ada kelebihan rezeki, jangan khawatir. Apa yang Anda sumbangkan, apa yang Anda berikan tidak lenyap, tidak sirna. Semua kwitansinya, catatannya lengkap, notanya ada, akan dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barakah manfaat. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.